Halo guys, welcome back di Ibadah Sekolah Minggu GKI Lyon versi online. Perkenalin, aku dengan C. Michelle. Aku C. Laura. Aku Kevin. Lau, gak kerasa gak sih ini udah hari apa? Ini hari Minggu nih, waktunya ibadah dong. Oke, terus minggu kemarin kamu ngapain aja? Libur gak sih? Libur sih, tapi tetap sekolah sih, tapi di rumah. Oh, oke. Kalau Gavin? Kalau aku sih banyak makan sama tidurnya. Oke. Kalau kalian yang di rumah ngapain aja liburannya? Ayo, ngapain? Nah, walaupun kita tetap liburan, Tuhan Yesus tetap memberkati kita, tetap menjaga kita, dan sukacita kita datangnya dari Tuhan saja. Mari kita mau persiapan hati kita mau nyanyikan lagu bersuka. Mari kita bangkit berdiri, kita mau dengan semangat menyanyikan lagu ini. Mari teman-teman kita masuk di dalam doa. Ya Bapa yang bertata di dalam kerajaan surga, terima kasih ya Bapa karena Engkau telah memberikan kami kesempatan untuk dapat ibadah sekali lagi pada minggu ini. Walaupun kami mengikutinya secara online, namun kiranya terima kasih atas fasilitas dan kesempatan sehingga kami dapat beribadah online ini. Tuhan, kiranya Engkau yang mau persiapkan hati kami, pikiran kami, fokuskan hati kami untuk dapat mendengarkan firman-Mu. Engkau yang mau berikan Roh Kudus-Mu kepada setiap kami. Terima kasih ya Tuhan, hanya di dalam nama-Mu kami telah berdoa. Amin. Ya teman-teman, kalau kita masih bisa hidup sampai pada saat ini merupakan suatu anugerah dari Tuhan. Tuhan begitu mengasihi kita. Apakah kita mengasihi Dia? Mari kita menyanyikan lagu ini bersama-sama. Kita meminta Tuhan untuk menyelidiki hati kita. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengerti
Halo selingkuh. Mike. Corona ini kira-kira kapan ya berakhirnya? Iya, sampai kapan ya lo Mike ya? Lama juga lo ya, San. Iya, aduh, bosan. Gak ada kerjaan di rumah, gak bisa ke sekolah, gak bisa sekolah minggu. Capek sama corona ini. Kira-kira kita kayak gini Tuhan menyertai gak ya? Pasti menyertai lo Mike. Masa Janji iya? Tuhan tidak pernah berubah untuk selama-lamanya. Oh ya? Iya, Di dalam Alkitab memang ada kayak gitu. ada lo Mike. Hari ini kita mau belajar sama-sama. Di mana? Di dalam Alkitab, mau tahu? Mau. Doa dulu dong. Yuk, kita berdoa. Bapa kami dalam surga, kami sungguh mengucap syukur Tuhan kalau saat ini kami mau mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan yang mau bekerja di waktu ini, berikan kami konsentrasi sehingga apa yang kami dengarkan bisa kami mengerti dan bisa kami lakukan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Adik-adik masih ingat kan bagaimana bangsa Israel diperbudak selama kurang lebih 400 tahun di tanah Mesir. Bagaimana mereka berteriak-teriak meminta pertolongan Tuhan. Dan benar loh, Tuhan mendengar doa mereka. Tuhan mengutus seorang hambanya yaitu Musa untuk memimpin bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Mungkin adik-adik masih ingat bagaimana cara Tuhan membawa bangsa Israel keluar dari Mesir? Allah menunjukkan kuasanya dengan memberikan 10 tulah atas bangsa Israel. Dan kita masih ingat bagaimana Allah membawa bangsa Israel melewati Laut Teberau. Sekali lagi Allah menunjukkan kuasanya melalui Musa. Laut itu terbelah menjadi 2. Dan di atas tanah yang kering, bangsa Israel itu berjalan melewati Laut Teberau. Tapi rupanya pertolongan demi pertolongan yang Tuhan berikan kepada bangsa Israel tidak membuat mereka menjadi percaya penuh kepada pimpinan dan penyertaan Tuhan. Mereka seringkali di tengah kesulitan, mereka berteriak-teriak, bersungut-sungut kepada Tuhan. Kita masih ingat bagaimana mereka melawan Allah ketika Musa berada di Gunung Sinai selama kurang lebih 30 hari. Mereka menanti-nanti, mengapa Musa enggak turun-turun? Mereka meminta Harun untuk membuat patung lembu emas bagi mereka. Dan masih kita ingat bagaimana ketika mereka tidak mempunyai air, sekali lagi mereka bersungut-sungut di hadapan Tuhan. Dan ketika mereka tidak mempunyai makanan, mereka bahkan berani bicara pada Musa, mengapa engkau bawa kami keluar dari bangsa Mesir? Lebih baik kami di sana. Mengapa engkau biarkan kami mati di sini? Bahkan sampai ketika mereka akan masuk ke tanah Kanaan, Musa mengirim 12 orang pengintai untuk melihat bagaimana tanah yang sudah dijanjikan Tuhan kepada mereka. Dari 12 itu, 10 diantaranya berkata memang benar yang dikatakan Tuhan, bahwa di sana itu berlimpah susu madu dan berbagai macam hasil bumi. Tapi orangnya itu besar-besar, kita nggak mungkin bisa masuk sana. Sedangkan 2 orang pengintai, yaitu Kaleb dan Yosua, mereka percaya pada janji Tuhan. Kalau Tuhan sudah janjikan tanah itu bagi kita, pasti kita dibawa masuk ke sana. Tapi bangsa Israel mendengar yang 10. Mereka bahkan memberontak melawan Musa. Mereka memilih seorang pemimpin untuk membawa mereka kembali kepada bangsa Mesir. Dan Allah menghukum mereka. Allah menghukum mereka selama 40 tahun. Mereka harus berputar-putar di padang gurun. Dan tidak ada satupun dari antara mereka yang keluar dari tanah Mesir di atas umur 20 tahun bisa memasuki tanah Kanaan selain daripada Yosua dan Kaleb. Dan setelah mereka 40 tahun mereka berputar-putar dari satu daerah ke daerah lain di tengah-tengah padang gurun. Telah tiba waktunya bagi mereka untuk masuk ke dalam tanah Kanaan. Dan Musa mengumpulkan mereka. Dan mari kita sama-sama mendengar apa yang dikatakan Musa melalui Ulangan pasal 8 ayat kedua sampai yang ke-6. Ingatlah kepada seluruh perjalanan yang kau lakukan atas kehendak Tuhan Allahmu di padang gurun selama 40 tahun ini, dengan maksud merendahkan hatimu
dan mencobai engkau untuk mengetahui apa yang ada dalam hatimu, yakni apakah engkau berpegang pada perintahnya atau tidak. Jadi ia merendahkan hatimu, membiarkan engkau lapar dan memberi engkau makan mana yang tidak kau kenal dan yang juga tidak dikenal oleh nenek moyangmu, untuk membuat engkau mengerti bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi manusia hidup dari segala yang diucapkan Tuhan. Pakaianmu tidaklah menjadi buruk, dan kakimu tidaklah menjadi bengkak selama 40 tahun ini. Maka haruslah engkau insaf, bahwa Tuhan Allahmu mengajari engkau seperti seorang mengajari anaknya. Oleh sebab itu, haruslah engkau berpegang pada perintah Tuhan Allahmu, dengan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya, dan dengan takut akan Dia. Dari ayat-ayat tersebut, ada 4 hal yang bisa kita belajar. Yang pertama, yaitu rendah hati. Kata rendah hati di dalam Ulangan pasal ke-8 paling tidak dituliskan 3 kali. Dan secara implisit dituliskan 2 kali. Yakni di ayat yang kedua. Dengan maksud merendahkan hatimu. Lalu ayat yang ketiga, jadi ia merendahkan hatimu. Ayat yang ke-16, supaya direndahkannya hatimu. Dan di ayat yang ke-14 dikatakan jangan engkau tinggi hati. Tuhan memakai 40 tahun untuk mengajar bangsa Israel untuk mengenal siapa Allah dan mengenal siapa mereka di hadapan Tuhan. Tuhan memakai waktu 40 tahun untuk mereka belajar rendah hati di hadapan Tuhan. Bagaimana tidak? Mereka bangsa yang kesana dan kemari di padang gurun. Tidak ada tanah bagi mereka yang tetap. Tidak ada daerah bagi mereka. Dan jika mereka hendak melewati satu negara, satu perbatasan, mereka sampai dalam tanda kutip mereka harus mengemis kepada orang yang berkuasa di daerah tersebut. Apakah boleh kami lewat? Izinkan kami lewat daerahmu. Kami tidak akan lewat di ladang-ladang, kami akan lewat di jalan yang agak pinggir. Kami nggak akan lewat di jalan raya, kami akan lewat jalan yang daerah yang luar. Dan mereka, jika raja itu tidak mengizinkan mereka lewat, mereka harus berputar mencari jalan yang lain. Bagaimana mereka mau sombong? Mereka tidak ada makanan. Mereka tidak bisa menanam apapun juga di padang gurun. Mereka hanya menantikan setiap hari mana itu diberikan kepada mereka tepat pada waktunya. Apa yang mau mereka banggakan? Kekuatankah? Mereka sewaktu-waktu bisa diserang dari bangsa lain. Tidak ada pagar, tidak ada benteng, tidak ada satupun perbatasan bagi mereka. Nyawa mereka terancam di tengah padang gurun, baik dari faktor alam, binatang buas, maupun dari raja-raja di sekitarnya. Selama 40 tahun mereka belajar untuk rendah hati. Supaya ketika mereka masuk ke tanah Kanaan, dan janji itu diberikan kepada mereka. Ketika mereka berlimpah susu dan madu dan segala apa yang baik, mereka tidak menepuk dadanya lalu berkata, semuanya ini oleh karena hasil dari tanganku. Tetapi mereka tetap mengingat bahwa 40 tahun hanya Tuhan yang memelihara hidup mereka. Hanya Tuhan yang boleh mereka andalkan di dalam segala hal. Mereka belajar itu selama 40 tahun. Dan yang kedua, mereka belajar untuk mereka boleh mengenal firman Allah. Seperti mana yang mereka terima. Yang melambangkan roti itu melambangkan firman Tuhan. Mereka belajar firman Tuhan selama 40 tahun melalui hambanya Musa. Kitab Ulangan, bila kita baca mulai dari depan sampai pasal yang terakhir. Selama Kitab Ulangan ini mengulang-ulang kembali apa yang Allah sudah perintahkan kepada bangsa Israel melalui hambanya Musa. Sebut saja contoh salah satunya di dalam Ulangan pasal yang ke-6. Musa mengingatkan kepada bangsa Israel, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu.
Dan ajarkanlah itu berulang-ulang kepada anak cucumu. Tuliskanlah itu sebagai lambang di depan pintu rumahmu. Apakah mereka punya rumah? Tidak. Mereka tinggal di kemah. Tetapi mereka belajar untuk mereka mengingat akan siapa Allah di dalam hidup mereka. Dan mereka belajar untuk meneruskannya itu kepada anak cucu mereka. Selama 40 tahun. Melalui hambanya Musa, mereka belajar firman Tuhan satu demi satu. Dan yang ketiga, mereka belajar percaya penuh kepada penyertaan Tuhan secara total. Tuhan sungguh tidak hanya memberi mereka makan dan minum, pakaian dan sepatu mereka pun tidak rusak. Bayangin 40 tahun. Sepatu ini ya, paling lama 3 tahun. Seringkali kalau enggak bawahnya dulu yang jebol atau lemnya yang lepas, paling lama 3 tahun. Karena biasanya punya cuman satu, pakai terus. Itu paling lama 3 tahun. Tapi mereka ini 40 tahun. Mereka pakai itu untuk berjalan di padang gurun dan tidak rusak. Pakaian mereka pun tidak rusak. Tuhan memelihara mereka sampai ke hal yang sedetil-detilnya. Dan yang keempat, mereka juga belajar untuk mereka boleh berpegang kepada perintah Tuhan Allah dengan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya dengan takut akan Dia. Seringkali di masa yang enak, masa yang mudah bagi kita, melakukan firman Allah itu lebih mudah daripada kita melakukannya di masa susah. Ambil contoh, ada tertulis di dalam Alkitab, bertolong-tolonglah menanggung beban sesamamu. Kalau kita di masa yang enak, nolong teman, ya enggak apa-apa, gampang itu. Tapi kalau kita masa susah seperti masa sekarang, mungkin keluarga kita harus mengirit, pekerjaan berkurang, penghasilan berkurang, kita makan harus agak mengirit, bagaimana kita mau menolong orang lain. Tapi bangsa Israel belajar selama 40 tahun untuk taat kepada perintah Tuhan di masa yang sukar. Justru di masa yang sukar ini Tuhan menguji mereka, apakah mereka tetap taat pada perintah Tuhan. Dan benar, tepat pada waktunya, Tuhan membawa mereka masuk ke tanah Kanaan. Tanah yang berlimpah madu, susu, dan berbagai hal yang baik. Seperti yang Tuhan sudah janjikan kepada mereka. Wah, Lause, hari ini kita belajar bahwa bangsa Israel meskipun tidak enak berputar-putar di padang gurun selama 40 tahun, tapi ternyata ada penyertaan Tuhan. Benarlah Semai. Dan juga jangan lupa, kita juga harus tetap melakukan 4 hal tadi itu. Tahu nggak lo Semai? 4 hal. Lupa Lause. Apa-apa, ulangin dong. Yang pertama, kita harus belajar rendah hati. Rendah hati. Yang kedua, kita harus belajar firman Tuhan. Kita harus mengenal siapa Allah kita dan setiap perintahnya. Siap. Yang ketiga, kita harus percaya penuh, total 100%. Karena Allah itu menyertai sampai hal detil-detilnya loh Smike. Wow, iya keren banget ya tadi tuh. Sepatunya nggak rusak loh. Betul. Dan yang keempat, apa Smike? Taat. Betul. Taat di masa yang Susah sekalipun. betul. Kita berdoa ya, kita tutup di dalam doa. Tuhan, kami mengucap syukur Tuhan. Kalau di masa seperti ini, di tengah-tengah situasi yang serba tidak menentu Tuhan, kami belajar untuk kami boleh merendahkan hati kami di hadapan Tuhan. Karena sesungguhnya kami ini manusia yang lemah.
Tidak ada satu hal pun yang patut kami banggakan selain daripada kami mempunyai Allah yang seperti Engkau. Terima kasih Tuhan karena sampai hari ini pun Engkau tetap menyertai kami ya Bapa. Engkau tidak pernah membiarkan kami melewati masa sukar itu sendirian. Dan kami tetap mengucap syukur kalau firman Tuhan ini boleh tetap kami dengar sampai saat ini. Walaupun secara online, di tengah segala keterbatasan. Tapi kami percaya firman-Mu itu tetap ya dan amin. Tuhan, kami juga mohon kiranya Engkau memampukan hati kami Tuhan, untuk kami boleh tetap taat pada perintah-Mu di tengah masa yang sukar. Tuhan, kami percaya Engkau akan membawa kami melewati masa ini. Dan ketika kami boleh melewatinya Tuhan, kami boleh memandang ini sebagai satu kemurahan daripada Tuhan, bukan karena kuat dan hebat kami. Terima kasih Tuhan. Berkati setiap firman yang sudah kami dengar bersama. Kiranya boleh memampukan kami untuk hidup seturut dengan kehendak-Mu. Di dalam satu nama, Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Ayat hafalan kita minggu ini terambil dari kitab Ulangan, pasal 6 ayat ke-5. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu. Sekali lagi ya, Ulangan pasal 6 ayat ke-5. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu. Jadi, setelah mendengar firman Tuhan yang tadi, menurut kalian poin mana yang susah? Kalau menurutku sih poin yang ketiga, karena kita harus belajar untuk percaya mengenai penyertaan Allah. Kita kan seringkali takut dan khawatir, apalagi dengan situasi yang kayak gini. Enggak lah, kalau aku sih lebih sulit yang nomor 4, soalnya kita harus taat pada perintah Tuhan. Poin 3 sama 4 memang susah sih, namun di dalam Tuhan kita pasti bisa melakukannya. Apalagi kalau kita mau belajar firman-Nya lebih lagi, kita pasti bisa percaya dan taat pada perintah-Nya. Mari kita mau nyanyikan lagu Trust and Obey. When we walk with the Lord in the light of His word, what a glory He sheds on our way. While we do His good will, He abides with us still, and with all who will trust and obey. Trust and obey, for there's no other way to be happy in Jesus but to trust and obey. Not a shadow can rise, not a cloud in the skies, but His smile quickly drives it away. Not a doubt or a fear, not a sigh nor a tear can abide when we trust and obey. Trust and obey, for there's no other way to be happy in Jesus but to trust and obey. When we walk with the Lord in the light of His word, what a glory He sheds on our way. Sekian ibadah kita hari ini. Jumpa lagi minggu depan dalam ibadah sekolah minggu GKI Lyon versi
online. Jangan lupa share dan subscribe ya. Bye-bye.